Baik saudara, kita akan membahas mengenai teori perkembangan bersama dengan saya, Ibu Nugraini Wari Utami. Oke, kita akan pelajari beberapa teori perkembangan, gitu ya. Jadi ketika bicara teori perkembangan, ini adalah suatu gagasan atau pendapat yang sudah disusun secara sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu yang membahas tentang perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada manusia, mulai dari saat lahir. Jadi ketika bicara teori perkembangan, ini ada ahli-ahli yang memunculkan gagasan-gagasan atau pendapat secara sistematis gitu ya, berkaitan dengan perilaku yang terjadi pada manusia. Oke, ini gambarannya ketika bicara teori perkembangan, maka para ahli memetakan, menggambarkan tahap perkembangan seseorang mulai dari masa bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, remaja, dan seterusnya. Oke, kita akan belajar yang pertama adalah teori psikoanalitik. Ini ahlinya Sigmund Freud, walaupun tulisannya seperti itu, bacanya Sigmund Freud, gitu ya. Sigmund Freud berpendapat bahwa diri seseorang itu terdapat 3 sistem atau aspek kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, ketika bicara id, ini adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Di sini tempatnya insting. Jadi ketika id bicara makan, maka makan. Ketika id bicara minum, maka minum karena ini insting, ya. Kemudian ketika bicara ego, ego ini berkembang dari id agar orang mampu menangani realita. Jadi ketika bicara ego, maka ini realitanya apa gitu ya. Ketika Anda ingin makan, id-nya tadi makan, maka ego mengendalikan, oke, makan ini kenyataannya sekarang sedang pelajaran gitu ya. Kalau tatap muka kan Anda nggak boleh makan di dalam kelas. Maka Anda tidak bisa makan, Anda harus kendalikan makannya. Sama halnya ketika id bicara pengen minum, tapi realitanya Anda sedang puasa, maka Anda tidak bisa minum karena harus lihat realitanya lagi apa nih. Nah, ketika bicara superego, ini ada kekuatan moral dan etik dari kepribadian. Jadi bahasanya ini adalah segala macam standar yang ada di sekitar Anda. Jadi biasanya superego ini berupa tata aturan, nasihat begitu. Sama seperti tadi, ketika id bicara bahwa instingnya mau makan, egonya melihat sekarang sedang pelajaran tatap muka misalnya. Lalu superego mengatakan gitu ya, superegonya mempengaruhi dan menyampaikan sesuatu bahwa ketika sedang pelajaran tidak boleh makan, harus dikendalikan nanti setelah pelajaran. Misal begitu. Misal lagi tadi saya hubungkan ketika ingin makan, it yang menyuruh untuk makan, tapi egonya sekarang sedang puasa, superego mengatakan gitu, superego mempengaruhi Anda bahwa ternyata ketika berpuasa, kalau kita bisa berpuasa dengan baik, maka segala amal ibadah kita akan diterima dan kita akan berusaha sampai waktunya buka baru berani untuk makan. Jadi superego ini ada segala hal baik nasihat, aturan, tata krama dan itu kekuatan moral yang sangat mempengaruhi kepribadian. Ini secara teori psikoanalitik. Nah, ini ahlinya Sigmund Freud. Nah, ketika bicara kepribadian manusia, maka ternyata menurut teori psikoanalisis atau psikoanalisa, ini pikiran bawah sadar itu 88% itu mempengaruhi. Oke, ketika bicara struktur pikiran di dalam teori psikoanalisis atau psikoanalisa, maka ternyata kehidupan Anda itu sangat dipengaruhi oleh 88% pikiran bawah sadar. Jadi ada banyak hal yang tidak disadari dan hanya 12% saja itu yang ada di pikiran sadar. Jadi bagaimana Anda mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan itu hanyalah 12%. Dan itu ada di pikiran sadar. Sedangkan kebiasaan, emosi, perasaan, keyakinan, kepercayaan, nilai hidup,
kepribadian, persepsi, intuisi, bahkan memori jangka panjang dan kreativitas, maka itu semuanya ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi terkadang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu sangat dipengaruhi oleh bawah sadar Anda. Anda gigit kuku, nah ini kan pikiran bawah sadar ya. Nanti kita bahas ada apa kok dengan kebiasaan gigit kuku, merokok itu sangat dipengaruhi oleh bawah sadar Anda. Oke, nah ini tadi bahasanya ketika bicara itu insting, maka itu apa yang saya inginkan gitu ya. Ego itu adalah realita apa yang sebaiknya dilakukan, dan super ego itu adalah moralitas seharusnya gitu. Saya seharusnya gitu ya. Gitu. Oke, nah ini Sigmund Freud juga mengupakan kehidupan jiwa itu memiliki tiga tingkat kesadaran, yaitu sadar, memiliki tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Ada prasadar atau prescious, ini tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar, serta kondisi tidak sadar atau unconscious. Jadi bawah sadar ini adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud ini merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Jadi ketika bicara teori psikoanalisa, teorinya Sigmund Freud ini sangat dipengaruhi itu adalah pikiran bawah sadar itu. Nah, ini Freud telah membagi tahap perkembangan manusia menjadi 5 tahap. Ada tahap oral, ini sejak lahir sampai 1 tahun, anal 2 sampai 3 tahun, dan tahap falik 3 sampai 6 tahun. Anda bisa lihat di sini ketika tahap falik, kira-kira normal tidak ya anak laki-laki suka mainkan alat kelamin? Nah, nanti kita bahas gitu ya. Ada tahap latensi 6 sampai 12 tahun, tahap genital ini adalah tahap remaja. Oke, ini asumsi dasarnya, jadi versinya psikoanalisa oleh Sigmund Freud ini, pandangannya adalah manusia itu ketidaksadarannya itu yang memainkan peranan yang sentral. Sehingga teori psikoanalisa ini lahir dari praktek yang ditemukan dalam usaha untuk menyembuhkan pasien-pasien histeris pada saat itu. Freud bedakan 3 struktur tadi, yaitu tak sadar, prasadar, dan sadar. Nah, ini tadi gambaran yang sama dengan tadi, bahwa memang jiwa manusia itu sebagai gunung es, di mana bagian yang muncul di permukaan air itu merupakan bagian terkecil dari puncak gunung es, sedangkan puncak gunung es itu ada yang di dalam kejiwaan, bagian kesadaran, sedangkan di bawah permukaan itu ada bagian prakesadaran, dan bagian terbesar terletak di dasar air yang dalam hal kejiwaan itu adalah merupakan alam ketidaksadaran. Ini teorinya. Ini sebenarnya ada 2 ahli, tapi saya memberikan gambaran pada Anda saja perbedaan teorinya Freud sama psikososial Erikson. Nanti teorinya Erikson akan kita gunakan lebih banyak di perkembangan tahap sosial gitu ya. Ini kita fokus ke teorinya Freud saja dulu. Ya, baik, di tahap pertama kehidupan ini dari lahir sampai usia 1,5 tahun. Di sini ini ada tahap oral, jadi menghisap payudara ibu itu yang memuaskan kebutuhan. Jadi di sini nanti ini calon ibu dan calon bapak, Anda wajib menyusui anak Anda, gitu ya, ibunya, gitu ya, dengan ASI. Karena apa? Di sini menghisap payudara itu yang memuaskan kebutuhan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Oleh dot dan lain sebagainya, itu tidak bisa, harus ASI. Karena apa? Di sini bayi membutuhkan pengasuhan dasar atau perasaan tamak atau rakus yang akan tumbuh kemudian. Ketertarikan oral berasal dari kurangnya kepuasan oral pada bayi. Kalau bayi tidak mendapatkan payudara ibu sebagai pemuas kebutuhannya, maka yang terjadi adalah permasalahan kepribadian yang akan muncul kemudian, gitu ya. Jadi efeknya jangka panjang, dia menjadi tidak percaya terhadap orang lain, menolak orang lain, cinta dan ketakutan atau ketidakmampuan membina hubungan yang intim dengan orang lain. Anda bisa bayangkan gitu ya, ketika bayi menyusu pada ibunya, Anda perhatikan gambar di sini gitu ya, bahwa di sini ibunya akan memeluk dia. Ibunya akan mengelus-elus begitu ya. Ini adalah bentuk kepercayaan gitu ya. Ini loh,
ada ibu yang melindungimu, ada ibu yang menyayangimu, sehingga dia akan belajar untuk percaya pada orang lain gitu ya. Nah, berbeda, saya sampaikan dulu yang anak ASI sama anak sapi. Nah, ini. Jadi jangan dikira bahwa nanti pakai susu formula aja gitu ya. Nah, jauh lebih baik bayi dari lahir sampai 1,5 tahun ini mendapatkan ASI dari ibunya. Dan sudah tahu kandungan ASI itu ada antibodinya gitu ya, ada imunnya, dan semuanya takarannya pas untuk bayi. Jadi bayi tidak akan kebanyakan, tidak akan kekurangan, tidak akan alergi karena itu sudah bawa gitu ya. Bawaan dari Yang Maha Kuasa khusus satu paket untuk bayi yang baru lahir. Nah, ini kadang-kadang kalau tidak mendapatkan dukungan dari suami dan juga keluarga, maka yang terjadi ini dengan mudahnya ibu tidak menyusui bayinya. Itu kenapa support dari keluarga dan suami ini sangat mendukung, sehingga ibu akan berpikiran, oke, ASI saya cukup, saya bisa menyusui bayi saya dengan baik. Nah, ini jadi support yang positif ini akan mendukung ibu untuk bisa menyusui. Berbeda ketika tidak mendapatkan support, maka ibu akan berpikir pendek gitu ya, sehingga solusi satu-satunya adalah dengan memberikan susu formula. Jangan dikira bahwa susu formula itu sebagai solusi gitu ya. 1 bulan, 2 bulan mungkin itu murah, tapi bulan berikutnya bukannya bertambah sedikit, tapi bertambah banyak. Terus lagi saya bisa membandingkan gitu ya. Anak saya ASI sampai 2 tahun, ini sedangkan anak kakak ponakan itu dari awal hanya berapa hari saja baru bisa minum ASI. Sangat berbeda ketika dia mulai bertumbuh di masa balita waktu itu gitu ya. Jadi lagi berdua main ke rumah mbahnya gitu, mbah buyutnya gitu. Nah, dua anak ini lagi main bersama-sama. Tiba-tiba ada bola itu masuk ke dalam kolong meja. Nah, ini kita bandingkan itu. Anak ASI, dia langsung masuk ke bawah meja, ambil bola itu. Anak formula, Anda bisa tahu, dia tetap berdiri begitu dan cuma diincang toh, apa bahasanya diincang, diintip gitu bolanya ada di mana. Jadi loadingnya agak lama ya. Nah, jadi kecerdasan itu luar biasa ketika anak ini ASI. Yang kedua adalah waktu itu sama mbahnya diberitahu, jangan lari-lari di dalam rumah. Wah, ini kalau tatap muka saya akan peragakan gerakannya lucu gitu ya. Dia akan jalan pelan-pelan supaya tidak dimarahi oleh neneknya ini. Nah, tapi si anak formula pun langsung butut. Nah, itu kenapa bahasanya ibu-ibu, tapi ini tidak benar gitu kan. Agak susah anteng, kemudian diberi label hiperaktif. Nah, susah untuk bisa mengendalikan diri. Namanya juga anak sapi itu tadi ya. Nah, itu makanya penting untuk Anda nanti gitu, calon ibu dan calon bapak, anaknya dikasih ASI aja ya, jangan dikasih ibunya sapi gitu ya. Itu. Jadi dalam hal kecerdasan jauh lebih baik ASI, dalam hal keaktifan itu juga jauh lebih baik ketika diberikan ASI. Hemat gitu kan, murah meriah hemat. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah mengalami. Jadi perjalanan dari Malang ke Jogja, saudara, wah itu kalau anak formula Anda harus siapkan termos, susu, harus hangat, suam kuku, sterilizer dan lain sebagainya. Kalau ASI, Anda cukup buka bungkusnya, siapkan anaknya pada dekatkan dengan susunya, sudah tinggal tidur anaknya menyusu sepanjang perjalanan. Tenang, nggak bakal muntah dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai formula, sedang sedikit muntah dan lain sebagainya. Ribet gitu ya. Nah, jadi unsur kepraktisan, hemat, padat, lengkap, paketnya itu ada di ASI. Dan ternyata ini sangat berdampak di masa depan begitu ya, bahwa dia akan belajar untuk percaya pada orang lain, dia akan belajar bisa membangun hubungan dengan orang lain. Karena apa? Ada kedekatan ibu dengan bayi, dan ini tahap awal yang sangat mempengaruhi. Itu tahap oral. Dia 1-3 tahun ya. Jadi pada tahap ini adalah tahap anal, penting di dalam pembentukan perilaku. Nah, tugas perkembangan yang utama itu mencakup belajar untuk mandiri, menerima kekuatan diri, dan belajar mengekspresikan perasaan-perasaan negatif seperti kemarahan dan agresi.
Pola asuh orang tua yang disiplin serta sikap orang tua memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian anak di masa mendatang. Nah, Anda bisa perhatikan gambar di sini. Jadi pada usia anak, usia 1-3 tahun, ini anak harus diajari perilaku yang tepat. Misal, ketika buang air kecil dan buang air besar, Anda bisa perhatikan gambar di sini. Anak harus diajari sejak awal bagaimana buang air kecil dan buang air besar di kamar mandi. Kebetulan 2 anak saya, sebelum usia 1 tahun mereka sudah belajar bagaimana caranya. Jadi setiap pagi mereka bahasa Indonesianya ditatur gitu ya. Jadi ditempatkanlah ember gitu, kemudian diposisikan tidur, dilepas celananya, kemudian ditunggu sampai dia buang air kecil atau buang air besar. Awalnya begitu terus. Kadang-kadang kalau yang tengah-tengah hari gitu mungkin kelewat masalah. Tapi setiap pagi dia mengalami pembiasaan. Setiap pagi, sore, jadi berapa kali begitu dibiasakan untuk dia buang air kecil atau buang air besar. Dan itu akhirnya akan tertata. Jadi dia akan mengalami setiap pagi, dia akan buang air kecil ataupun buang air besar. Awalnya begitu dulu. Nah, kemudian dari situ, nah ini kalau bisa belikan kloset kecil, mungkin Anda bisa gunakan kloset kecil. Tapi kalau tidak, ya sudah si anak diajak ke kamar mandi. Awal-awal mungkin dia masih mengompol, tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan akhirnya bisa. Jadi anak saya ke usia 1 tahun gitu, dia sudah tahu bagaimana ketika dia sudah bisa bicara, dia pasti bilang pis gitu. Itu sudah dia akan menyampaikan. Nah, ini anak akan terbiasa untuk bersih gitu ya. Berbeda ketika orang tua tidak mengajarkan toilet training sama sekali. Nah, Anda bisa bayangkan ada anak kecil kemana-mana pakai pampers sepanjang hari. Ini kalau orang tuanya tidak peka, maka sepanjang hari kalau kotor ya kotor gitu. Jadi anak saya kalau pakai pampers dulu kalau pergi, tapi ya akhirnya dia bisa menahan untuk tidak buang air kecil atau buang air besar di pampers, bisa. Jadi ini belajar untuk menahan sesuatu. Nah, berbeda ketika menggunakan pampers, maka dia kayak bawa kloset sendiri. Kalau orang tuanya tidak peka ya sudah, berarti sampai bisa sepanjang hari dia akan tetap menggunakan pampers itu. Tapi orang tuanya peka, ada bau-bau nggak enak, baru diganti. Tapi Anda bayangkan sehari itu buang air besar berapa kali. Ini kadang-kadang ada orang tua yang hemat begitu, maka 1 pampers 1 hari. Nah, Anda bisa bayangkan betapa kotornya. Dan anak nggak merasa jijik. Nah itu. Tapi kalau si anak diajari toilet training, dia ngompol sedikit aja atau buang air besar di celananya, dia akan risih, dia akan nangis, dia akan bilang ke orang tuanya. Ini mengajarinya, dan mengajarinya dari awal. Termasuk pola disiplin itu juga diajari dari awal gitu ya. Jadi bangun pagi, kapan waktunya makan, dan seterusnya. Ini diaturnya dari awal. Anak saya, karena saya bekerja, maka terbiasa pagi sebelum saya bekerja dia sudah harus mandi, sarapan, dan lain sebagainya. Anak ponakan gitu ya, karena ibunya tidak bekerja, sudah dibiarkanlah bangun siang-siang sebangunnya anaknya lah. Kadang anaknya tidur malam, bangunnya jam 8, jam 9, ya sudah dibiarkan. Begitu bingungnya adalah ketika anak ini sudah masuk sekolah. Wah, heboh, orang tuanya nggak bisa bangunin dia ketika berangkat sekolah. Ya efeknya dari usia 1-3 tahun ini. Itu kenapa penting untuk diajarkan disiplinnya. Terus di sini belajar mandiri. Kadang usia 1-3 tahun tuh lagi usil-usilnya pengen tahu dan lain sebagainya. Naik ke atas kursi, naik meja dan lain sebagainya. Kadang ada orang tua yang biarin itu anak kecil. No. Walaupun anak kecil, anak ini bisa diberitahu. Jadi harus dikasih tahu gitu ya. Adik kalau naik ke atas kursi, hati-hati, pegangan, turunnya pelan-pelan. Jadi mereka kan lakukan. Oke. Berarti dia tahu kekuatannya dia sampai di mana. Sama dengan mengambilkan sesuatu. Kadang orang tua nggak mau repot. Si anak minta sesuatu yang ada di atas lemari.
orang tua dengan entengnya langsung diambilkan. Awas, kalau Anda ambilkan sesuatu itu, maka akan membuat dia tergantung kepada Anda. Ajari, itu ambil sendiri. Bisa enggak? Kalau enggak bisa baru bilang ya. Nah itu akhirnya dia bisa melakukan suatu hal mandiri. Kalau Anda tahu usia 1-3 tahun kalau berhasil sesuatu, bangganya luar biasa. Sama, beresin mainan. Kadang ada orang tua, biarin ada berantakan. Namanya punya anak kecil begini bilang, no, buat saya ajari. Habis mainan dirapikan. Kalau mau pindah mainan yang baru lagi, mainan sebelumnya harus dirapikan. Benar saudara, sampai sekarang dia tahu, oke. Kalau mau mainan yang lain lagi, mainan sebelumnya harus dirapikan. Jadi mengajari ini, belajar dari awal. Termasuk mengekspresikan perasaan. Namanya anak usia 1-3 tahun, ketika meminta sesuatu dia akan merengek, menangis, histeris, dan lain sebagainya. Ada orang tua yang membiarkan, dituruti. Oke. 1 kali Anda turuti, maka anak Anda adalah anak-anak yang cerdas. Cara itu akan dia gunakan terus-menerus. Sehingga apa yang harus Anda lakukan, saudara? Saya harus ajarkan ke anak saya, Dek, gak semua yang adik minta harus dituruti. Itu harus ditanamkan terus-menerus. Awalnya gagal, gak apa-apa, tapi terus sampaikan. Awalnya nangis histeris gitu. Pegang dia, gendong, peluk. Tenangkan dulu, oke? Adik sudah diem, malu kalau nangis teriak-teriak, ya. Nah, oke. Kenapa mama gak belikan? Karena gak semua yang adik minta dibelikan. Kalau mama punya uang dibelikan, kalau enggak ya. Harus diberitahu. Jangan sampai keterusan. Ada orang tua waktu itu cerita kepada saya, dari punya warung sampai warung itu habis hanya untuk nuruti kemauan anaknya. Apapun yang lagi minta dibelikan. Jangan salahkan anaknya ketika usia 1-3 tahun dia tidak pernah diajari bagaimana mengekspresikan perasaan dengan tepat. Ya, kemarahannya, gak sukanya dia, pemberontakannya dia, semuanya bisa dikendalikan. Kapan mengendalikannya? Usia 1-3 tahun. Karena di sini dia belajar di dalam pembentukan perilaku. Jangan nunggu ketika dia sudah SD atau sudah besar, itu terlambat. Ini hal sederhana, tapi ini harus disampaikan kepada anak-anak Anda nantinya. Kemudian saya lanjutkan usia 3-6 tahun. Ini ada tahap valid. Di sini terjadi konflik yang berpusat pada keinginan nirsadar yang dianggap tabu, yang berkembang di dalam diri seorang anak terhadap orang tuanya secara seksual berlainan dengan dirinya. Jadi orang tua yang berbeda jenis kelamin. Karena keinginan tersebut secara alami mengancam, maka keinginan tersebut ditekan. Nah, pada tahap valid, pria dikenal dengan nama Oedipus kompleks. Jadi, ibu sebagai objek cinta, si anak lelaki lebih cinta kepada ibunya. Anda bisa lihat ada anak laki-laki, kalau ibunya, bahasanya anak-anak tersebut, ibunya tak ambil ya, jangan dia akan menggandeng ibunya. Ini kan karena dia takut kehilangan ibunya, si anak lelaki. Sedangkan si wanita dikenal dengan Elektra kompleks. Jadi ayah sebagai objek cinta, jadi si anak perempuan akan sangat dekat dengan ayahnya. Cara orang tua memberikan respon, baik secara verbal maupun non-verbal, terhadap keinginan seksual anak, ini akan berpengaruh terhadap perkembangan sikap serta perasaan seksual anak. Nah, saya contohkan, saudara, anak laki-laki akan lebih sayang kepada ibunya. Perhatikan cara ibunya. Ketika si anak laki-laki minta perhatian ibunya, kemudian si ibu bilang, jangan, tidak boleh, sana. Hati-hati, si anak laki-laki ini akan menanam di dalam dirinya, dalam pikirannya, ibu jahat, perempuan jahat. Maka jangan salahkan ketika dia dewasa, dia tidak mencintai perempuan, tapi jauh lebih mencintai sesama jenisnya. Sama, yang perempuan kepada ayahnya, tapi ketika ayahnya menyingkirkan dia, ayah yang membentak
atau memarahi dia, tidak pernah menyayangi dia, maka jangan salahkan ketika si anak perempuan menanam di dalam konsep pikirannya ayah jahat, lelaki jahat, maka dia ketika dewasa akan mencintai sesama jenisnya. Pusatnya di sini. Itu kenapa pada usia 3-6 tahun cara orang tua memberikan respon baik secara verbal maupun non-verbal ini menjadi bagian yang penting. Mari kita berkaca kepada Anda, ya. Anda yang perempuan, hubungan Anda baik dengan ayah Anda. Ayah Anda begitu melindungi Anda, sayang pada Anda. Maka pada usia sekarang Anda akan berpikir mencari lelaki yang mirip kayak ayah, yang melindungi. Yang lelaki pun juga begitu. Ketika hubungan Anda dengan ibu Anda baik gitu ya, ibu sayang dengan Anda, tidak berlebihan ya, tapi sesuai dengan kadarnya, maka pada usia dewasa, usia sekarang, Anda mulai akan berpikir saya harus cari jodoh, cari cewek itu yang kayak ibu, pintar masak, perhatian dan lain sebagainya, misalnya begitu. Ini adalah efek dari usia 3-6 tahun ketika hubungan orang tua Anda yang lawan jenis gitu ya, itu baik kepada Anda, maka efek jangka panjangnya sekarang Anda bisa suka tertarik dengan lawan jenis. Bisa dipahami ya, itu yang terjadi. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini secara laki dengan ibunya, walaupun ini usianya mungkin belum 3-6 tahun ya, tapi bagaimana ibu merespon anak bayi laki-lakinya, ibu sayang dengan bayi laki-lakinya, perhatian dengan bayi laki-lakinya, maka ini menanamkan pada diri si anak laki-laki bahwa perempuan itu baik, perempuan itu nyaman nantinya. Oke, mari kita lanjutkan usia 6-12 tahun. Ini adalah tahap latensi. Muncul ketertarikan pada sekolah, teman bermain, olahraga, dan serangkaian aktivitas baru lainnya. Ini adalah masa untuk bersosialisasi seiring dengan anak membentuk hubungan dengan orang lain. Nah, itu kenapa pada usia 6-12 tahun si anak harus sekolah. Karena apa? Dia akan belajar untuk bergaul, belajar untuk bermain, belajar dengan teman-temannya, bergerak, dan lain sebagainya. Dan ini masa untuk belajar bersosialisasi. Nah, ada satu cerita ini. Awal-awal anak saya masih sekolah. Tiba-tiba dia didorong oleh temannya. Nah, dia cerita sama bapaknya. Aku tadi didorong sama temanku. Sampai berdarah ini. Wis, bapak gak terima. Mau datang ke sekolah dilabrak itu anak kecil dan sebagainya. Saya cuma kendalikan, Sitala. Ini anak-anak. Bukan begitu caranya. Ajari dia. Adik. Kalau adik main sama temen yang lain. Kalau temenmu suka dorong-dorong kamu, beritahu dia, tidak boleh dorong-dorong. Tuh ya, jangan main sama dia. Kalau dia masih tetap dorong-dorong, kamu minggir, pergi, cari teman yang baik, cari teman yang gak suka dorong-dorong. Jadi ajari dia untuk asertif, tegas, tidak menjadi korban bully nantinya, gitu kan? Karena apa? Terkadang ini loh, ketika orang tua turut campur tangan di dalam menyelesaikan masalah anaknya, awas. Si anak tidak akan pernah belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan teman-temannya. Jadi ajari bagaimana cara berteman, menyelesaikan masalah dengan temannya, bertahan dengan teman-temannya. Itu harus diajarkan. Supaya apa? Dia akan belajar bagaimana menghadapi teman-temannya secara baik. Kalau ada teman yang menekan dia, bagaimana dia bisa tegas terhadap temannya. Ini harus diajarkan. Ini usia 6-12 tahun. Oke, usia 12-18 tahun ini tahap genital. Jadi apa yang terjadi pada tahap falik ini akan muncul kembali. Tahap ini dimulai dengan pubertas hingga masa tua. Meskipun ada batasan sosial dan hal yang dianggap tabu, remaja dapat mengatasi energi seksualnya dengan mengarahkannya ke berbagai kegiatan yang bisa diterima secara sosial. Seperti membentuk persahabatan, minat dalam kegiatan seni atau olahraga, dan mempersiapkan diri untuk berkarir. Ingat yang tadi di tahap falik, ketika si ayah tidak sayang atau
meninggalkan, membentak si anak perempuan, maka tahap genital si anak perempuan akan mencintai sesama perempuan. Di tahap balik tadi si anak laki-laki tidak disayang ibunya, dihempaskan oleh ibunya, diacuhkan oleh ibunya, maka di tahap genital dia akan mencintai sesama laki-laki. Itu yang terjadi. Jadi begitu pentingnya tahap falik karena akan muncul di tahap genital. Terus pada usia 12-18 tahun usia Anda, memang energi seksualnya itu sedang tinggi-tingginya dan ini harus diarahkan ke hal yang positif. Itu kenapa Anda SMP sampai SMA, pagi itu Anda sekolah, setelah itu kegiatan ekstra, pelajaran tambahan, pulang sekolah Anda sudah capek mengerjakan tugas, tidur. Jadi Anda nggak akan aneh-aneh. Berbeda ketika energi seksual ini tidak terarah dengan baik. Pagi mungkin nggak sekolah, bolos, ekstra membolos, ya sudah akhirnya aneh-aneh. Browsing, googling hal yang salah, yang pornografi dan lain sebagainya, sudah buyar. Ya. Jadi begitu pentingnya anak diajari untuk mengarahkan energi seksualnya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa diterima secara sosial. Hati-hati, terkadang ada anak-anak yang dibiarkan. Pertama Anda cuma lihat, gitu ya, ada iklan pornografi, lihat tok. Tapi anak SMP nggak cuma lihat, kepo, diteruskan dan lain sebagainya. Ini bahaya, saudara. Sekali dia sudah melihat, maka itu akan menjadi candu di dalam otaknya. Itu kenapa begitu pentingnya pelajaran moral diarahkan dan lain sebagainya. Maka pada usia ini dia harus aktif dengan kegiatan ekstra, misalnya olahraga dan lain sebagainya, supaya dia bisa terarah, bisa menjaga kondisinya dengan baik, gitu ya. Itu usia 12-18 tahun. 18-35 ini tahap genital yang terus berlanjut. Jadi di sini usia Anda, gitu ya, ini sudah mulai ingin mencintai dan bekerja. Anda usia sekarang sudah bingung kan, kok saya belum punya pacar ya? Nah, kok saya belum ada gebetan ya? Kok saya belum dicintai ya? Kok nggak ada yang naksir saya? Itu sudah bingung Anda. Padahal belum waktunya menikah loh ya. Just bingung gitu ya. Nah, Anda juga sudah mulai kepikiran untuk jualan online misalnya, atau kerja part-time dan lain sebagainya. Nah ini, jadi emang usia Anda gitu ya. Ini kedewasaan yang matang mencakup kebebasan dari pengaruh orang tua dan kemampuan untuk bersikap peduli terhadap orang lain. Anda mulai care dengan lawan jenis gitu ya. Anda peduli dengan teman-teman Anda. Tapi juga sebenarnya nggak pengen di bawah orang tua. Jadi kok orang tua bapak telepon gitu ya. Ya kok belum pulang, kamu lagi di mana? Telepon lagi, ya yuk segera pulang dan sebagainya. Itu saya risih, nggak mau gitu ya. Oke, Anda harus pahami, Anda masih ada di usia-usia ini, gitu ya, usia remaja, akan juga dewasa, dimana masih ada pengaruh orang tua kalau Anda belum menikah, gitu. Tapi di sini kedewasaan yang matang itu mencakup kebebasan dari pengaruh orang tua, jadi maunya tidak mau dipengaruhi lagi oleh orang tua. Ini usia 18-35 tahun. 35-60 tahun, ini tahap genital terus berlanjut. Ya, ketertarikan kepada lawan jenis tadi, usia 60 tahun ke atas juga begitu. Oke, nah ini gambarannya anak saya, ini dengan kakek neneknya, ini kan hubungan masa kecil itu sangat mempengaruhi ketika dewasa. Ini pembahasannya, gitu ya, ada usia tadi lahir sampai 18 bulan, itu tahap psikoseksualnya di oral. Jadi fokus perasaan senang itu pada mulut dan bibir. Nah, apa yang dilakukan? Maka dia akan mencari stimulasi oral. Itu kenapa dia akan mencari puting ibunya, deket sama payudara ibunya, itu sudah langsung dia akan cari putingnya. Pengennya menyusu terus, minum ASI terus ya. Apa yang terjadi kemudian? Segala hal itu masuk mulut, dia
mau tangan dan lain sebagainya. Pokoknya ketal banget itu mulutnya itu. Sekali harus masuk ke mulutnya. Jadi kadang menghisap meski tidak lapar gitu ya. Minum ASI ibunya meskipun nggak lapar karena mulutnya itu harus ada sesuatu hal yang menempel, makanya mainan kadang ditempelkan, apa digigit-gigit dan lain sebagainya. Ini karena stimulasi oral. Kalau ini tidak terpenuhi, maka efek jangka panjang itu adalah alkoholisme. Gak bisa lepas dari botol minuman keras, termasuk merokok. Nah, Anda yang merokok, kalau versi teori psikoseksual atau psikoanalisa, itu adalah tahap oral yang belum selesai, gatel mulutnya, maka dikit-dikit Anda harus merokok. Ada lagi yang biasa menggigit-gigit kuku, itu bolpen diemut gitu ya, berapa menit sekali bolpennya masuk mulut. Nah ini berarti tahap oralnya belum selesai. Ada juga yang tidak matang, kondisinya kan menjadi tidak matang, suka merengek, itu. Nah itu kepribadiannya menuntut sesuatu. Lanjut 18 bulan sampai 3 tahun, ini tahap anal. Jadi kepuasannya, perasaan senangnya itu di rektumnya, anusnya, sehingga dia akan menikmati saat mengeluarkan dan menahan feses. Itu kenapa diajari toilet training, supaya dia bisa menahan fesesnya. Kapan harus dikeluarkan, dia akan keluarkan. Jadi gak sembarangan. Kalau dia pakai pampers mau ya sudah, saat itu pengen keluar, pipis gitu. Jadi gak diajari untuk menahan. Hasil apa yang tidak diharapkan nih kalau dia pampersan sepanjang hari gitu ya, anak kakak ponakan ini pampers sepanjang hari katanya praktis, tapi ternyata tidak mengajarkan sesuatu. Efek jangka panjangnya konformisme tinggi. Konformisme tinggi itu gimana? Ketika SD ini baru muncul persoalan, ibunya sudah belikan sekian banyak peralatan, pulpen, pensil dan lain sebagainya. Ketika di sekolah bawa bekal juga. Ketika di sekolah temennya minta, dia berikan begitu saja. Jadi nurut aja kata orang lain. Harusnya belajar, dia temennya lari main, ya berangkat main. Nurut aja kata temennya, gak bisa menolak apapun. Ini efek jangka panjang, saudara. Merapikan kompulsif, habis dirapikan setelah itu diberantakin lagi, permusuhan kalau disuruh belajar gitu. Nanti berdebatlah dengan ibunya. Itu ya. Kepribadiannya menentang, jadi menentang aja. Ini efek jangka panjang, saudara. Usia 3-6 tahun itu tahap valid. Jadi fokus perasaan senangnya itu ada di genitalnya, alat kelaminnya, sehingga dia tertarik genital. Jadi dia suka mainan alat kelaminnya. Kalau yang laki-laki biasanya mainan burungnya, digoyang-goyang begitu. Ponakan saya awal usia 3-6 tahun dia sempat mainan burungnya, jadi digoyang-goyang burungnya waktu pipis itu, digoyang-goyang begitu, dipakai tangan goyangnya. Nah, dan itu harus diarahkan. Dek, itu tempatnya pipis, gak boleh dibuat main. Kalau pipis ya pipis, kalau sudah habis itu ditutup. Nah ini harus diarahkan gitu ya. Terus lagi yang perempuan jangan dikira tidak, yang perempuan juga melakukan itu. Jadi apa? Jadi saya pernah menemukan anak saya cewek itu tiba-tiba menggesek-gesekkan alat kelaminnya, nggak pakai guling dan lain sebagainya. Mereka punya cara, dan itu harus diarahkan, tidak boleh dibuat mainan deh. Ya, itu nanti sakit, itu harus disampaikan, diarahkan. Terus kemudian dia akan jatuh cinta pada orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Ini tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau ini tidak diarahkan, efek jangka panjangnya itu adalah terjadi problem seksual, impoten dan frigid. Karena apa? Asik memainkan kelaminnya sendiri. Yang laki mainan burungnya sendiri, ya sudah. Akhirnya nyaman dengan dirinya sendiri. Impoten lah dia. Yang perempuan juga begitu. Terus kemudian terjadi homoseksual tadi yang saya sampaikan, laki suka sama laki, perempuan sama perempuan.
dan ketidakmampuan menangani kompetisi. Itu efek jangka panjang. 6-11 tahun tahap latensi. Nah, di sini dia akan mengembangkan kecakapan sosial dan intelektual. Usia pubertas, ini juga begitu. Tahap psikoseksualnya pada genital. Bagus perasaan senang pada genitalnya, dan dia sudah mulai membangun hubungan dengan lawan jenis. Oke, kita lanjutkan versinya Erikson tadi, yang sebelah kanan Anda sempat lihat ada versi Erikson. Ini melihat perkembangan manusia, berarti bahwa tahap kehidupan seorang dari lahir sampai mati itu dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Jadi versinya Erikson itu perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego, ada 8 tahap. Yang pertama kepercayaan versus kecurigaan 0-1 tahun. Jadi 0-1 tahun ini sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dan perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi ini berdasarkan kesungguhan dan kualitas penjaga yang merawat bayi. Jadi kayak tadi, pelukan, sentuhan, ini yang membuat dia belajar untuk percaya. Berbeda ketika ini gantikan oleh botol susu, gitu kan. Maka siapapun bisa memberikan botol susu itu, bahkan ngasih botolnya sambil nonton TV, ngasih botolnya ke bayi sambil dia ngapain pun bisa, gitu ya. Nah, ini hati-hati, efek jangka panjangnya dia akan menjadi curiga, jangan-jangan ada orang lain gak sayang sama saya, orang tua gak sayang sama saya. Nah itu. Oke, 1-3 tahun di otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Nah, ini anak-anak yang berhasil dalam perkembangan psikososialnya usia 1-3 tahun, maka dia akan belajar untuk otonomi, gitu ya. Tapi kalau yang gagal, dia akan muncul perasaan malu dan ragu-ragu. Nah, ini yang tadi, dia masih belajar melakukan banyak hal, ngambil itu boleh enggak, ambil ini boleh tidak, dan lain sebagainya. Ketika orang tua membebaskan dia, mengarahkan dia, maka dia akan cenderung aktif, gitu ya, tapi juga terarah. Nah, tapi kalau tidak diarahkan atau dimarahi dan lain sebagainya, orang tua yang terlalu membatasi ruang gerak dan kemandirian anak, maka dia cenderung menjadi pemalu dan ragu-ragu. Jadi pada usia ini harusnya segalanya diarahkan. Boleh naik ke atas kursi, tapi hati-hati. Bisa kok, enggak apa-apa, ayo dicoba. Nah, itu dia akan melakukan sesuatu. Nah, ini si adik bayi yang lucu, gitu ya, belajar percaya pada orang lain. Nah, ini si anak kecil yang malu. Kemudian inisiatif versus kesalahan. Usia 4-5 tahun, anak pada usia ini mulai berinteraksi dengan lingkungan, sehingga menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala yang dilihatnya. Jadi dia punya inisiatif melakukan banyak hal, tertarik dengan itu dan lain sebagainya. Tapi ada anak-anak yang takut salah, takut ini dan lain sebagainya, takut nanti dimarahi, ya sudah, dia tidak akan berkembang. Yang selanjutnya ada kajian versus inferioritas 6-12 tahun. Di sini anak dituntut untuk dapat merasakan sebagaimana rasanya berhasil melalui tuntutan tersebut. Jadi anak mulai diarahkan, ayo belajar, ayo ini. Ini kalau dia terarah dengan baik, maka dia akan menjadi anak yang rajin. Tapi ketika tidak, nah nilainya jelek, gitu ya. Akhirnya yang terjadi dia akan inferior, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Nah itu yang terjadi. Lanjut, nah ini usia 12-18 tahun, ini adalah tahap pencarian identitas, gitu ya. Di sini lingkungan semakin luas, tidak hanya di keluarga, tapi juga sekolah dan juga masyarakat. Dia masih mencari identitas. Kalau dia tidak bisa mengembangkan sosialnya, tidak punya teman dan lain sebagainya, maka pada usia ini terjadi kekacauan identitas. Saya laki atau perempuan ya, saya ini atau itu ya. Nah, itu
bingung. Usia Anda sekarang kan masih mencari identitas tuh. Nah, kalau sudah menemukan, Anda akan punya identitas. Oke, saya perempuan, saya laki-laki, saya harusnya begini, saya harus berusaha terhadap ini, dan sebagainya. Usia 18 sampai 20 atau 30 sampai 18 atau 20 sampai 30 tahun ini adalah tahap keintiman versus isolasi. Jadi tahap ini keintiman dan isolasi harus seimbang untuk memunculkan nilai positif, yaitu cinta. Jadi ada kalanya Anda akan bergaul dengan banyak orang, berkenalan dengan banyak lawan jenis. Setelah itu Anda akan menemukan, oke, saya mau membangun hubungan dekat dengan seseorang. Tetapi berbeda. Ini kalau yang berhasil perkembangan sosialnya, dia akan membangun hubungan dengan banyak orang dan kemudian menemukan cinta, gitu ya, menemukan seseorang yang tepat. Tetapi ada orang-orang yang dia cenderung malu, saya nggak bisa, saya nggak mampu, ya sudah, akhirnya mengisolasi diri. Maka pada usia ini akhirnya dia ya belum mendapatkan seseorang, mengisolasi, menutup dirinya. Oke, kemudian ada generativitas versus stagnasi, usia 20 tahunan sampai 55. Di sini tahap ini terdapat salah satu tugas yang harus dicapai, yaitu mengabdikan diri. Nah, ini mulai bekerja. Kalau usia 20 tahun sampai 55 Anda bekerja, maka Anda akan mengembangkan diri Anda, bagaimana mencapai sesuatu, berhasil, dan lain sebagainya. Ada target. Tapi kalau Anda tidak mengembangkan diri Anda, tidak, tadi kembali lagi, yang menutup diri, mengisolasi, saya gagal, saya nggak bisa, ya sudah, Anda akan stagnan, berhenti sampai di situ, tidak akan berkembang. Efeknya apa? Ketika usia tua, usia lanjut, nah ini ada masa integritas versus keputusasaan. Kalau integritas nih, Anda mungkin ini merupakan tahap yang paling sulit dilewati karena orang pada masa ini cenderung melakukan introspeksi diri. Yang punya integritas, maka Anda akan bertemu dengan orang-orang usia lanjut yang bangga dengan anaknya. Anak saya berhasil ini, anak saya sekarang ini, bla bla sebagainya, diceritakan. Seringkali diceritakan itu. Tapi yang gagal di dalam perkembangan sosialnya, maka terjadi keputusasaan. Aduh, anak saya gagal, saya tidak berhasil, saya ini, saya sendirian, dan lain sebagainya, tidak ada yang mau dekat dengan saya. Sudah terjadi keputusasaan. Jadi begitu pentingnya untuk bisa bersosialisasi dan berkembang, menemukan tahap-tahap sosial di dalam perkembangan Erik Erikson. Kita lanjut adalah teori kognitif. Ini tokohnya adalah Jean Piaget, gitu ya. Tulisannya begitu tapi bacanya Jean Piaget. Ini perkembangan kognitif itu adalah proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf, konsep fungsi. Jadi ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Jadi kita akan bicarakan teori kognitif itu bagaimana seseorang berpikir, perkembangan pola berpikirnya. Nah, ini tahapan perkembangannya menurut Piaget. Tahap pertama adalah sensori motor 0 sampai 2 tahun. Di sini pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik, baik dengan orang atau objek atau benda. Jadi bahasanya dia menggunakan semua sensori dan motornya. Sensori motor. Itu kenapa dia memegang, dia mencium, dia menjilat, dia menggigit, dia menyentuh. Kalau dia disentuh di pinggangnya, maka dia tertawa. Jadi dia belajar sesuatu melalui sentuhan. Sama halnya ketika dia masukkan mainannya ke dalam mulutnya, di situ dia akan belajar, oh ini makanan, ini mainan nggak bisa dimakan. Tapi ketika dia masukkan melihat makanan, jadi belajarnya melalui sensori dan motoriknya. Sensorinya mulai dari mata, pendengarannya, gitu ya, sensorinya dia. Mata dia lihat pisang, warnanya begitu, bentuknya begitu. Ini akan nanti kita belajar skema. Oh itu pisang. Dia masukkan ke mulutnya, oh ternyata enak. Ini namanya pisang dan ini enak.
Jadi dia belajar dari menggenggam, mencium, membau, merasakan sensorinya. Kemudian 2-6 tahun ini adalah pra-operasional. Jadi usia 2-6 tahun ini, anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan dunia atau lingkungan secara kognitif. Jadi Anda bisa perhatikan usia 2-6 tahun, dia kadang buat rumah-rumahan, gitu kan. Kamu jadi bapaknya, aku jadi ibunya. Oh ayo boneka, namanya siapa gitu. Lala, ayo makan yuk. Loh kamu belum makan ya? Oh kamu sudah kenyang ya? Dia membuat simbol-simbol untuk memahami dunianya. Dia mulai belajar warna dan sebagainya. Nanti lebih jelasnya kita belajar di perkembangan kognitif. 6-11 tahun ini operasional konkret. Jadi anak dapat membentuk operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Nah, pada usia 6-11 tahun ini harus ada bendanya konkret. Jadi ketika Anda nanti jadi guru, ya, Anda sebagai guru menjelaskan pada anak 6-11 tahun harus ada benda di depannya. Oke anak-anak, ini bujur sangkar, ya Anda bawa bujur sangkar. Ini lingkaran, ya Anda bawa lingkaran. Ayo kita belajar hewan peliharaan. Kadang-kadang anak-anak sudah bawa hewan peliharaan. Lihat akar, batang, dan sebagainya. Nah ini Anda bisa lihat ini, dia lihat bawa tanaman, dia lihat akarnya, batangnya. Jadi harus ada benda konkret di depannya. Usia 11 tahun sampai dewasa, ini operasional formal. Pada tahap ini, anak dapat menggunakan pemikiran yang logis dan dapat menerima pendapat orang lain, serta memecahkan masalah melalui alternatif yang ada. Ini bisa diajak untuk berpikir abstrak, membayangkan, tidak ada barangnya di depannya pun bisa dibayangkan. Itu kenapa usia 11 tahun sampai dewasa Anda belajar biologi, kimia, dan sebagainya, itu kan nggak ada bendanya gitu kan. Misal kimia kan cairannya ada, tapi yang Anda bisa belajar itu semua. Kalau yang IPS kan juga begitu. Bagaimana bersosialisasi gitu kan. Pelajaran antropologi kan nggak perlu datang ke sana, tapi Anda bisa membayangkan itu. Belajar sejarah juga begitu. Oke, lanjut teori yang ketiga, itu adalah teori behavioral dan belajar sosial. Di dalam teori behavioral ini, gitu ya, dia dicetuskan oleh Kick dan Belliot tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi fokusnya di behavioral itu adalah behavior, perilakunya, bahwa perilaku itu dibentuk dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Jadi fokusnya itu adalah pada perilaku. Nah ini ahlinya, contohnya Ivan Pavlov, itu akhir tahun 1800-an sampai 1900-an, ini Pavlov dan teman-teman melakukan eksperimen terhadap anjing. Hingga akhirnya Pavlov menyimpulkan bahwa belajar atau pembentukan perilaku itu perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Jadi Anda bisa perhatikan versinya Ivan Pavlov, perilaku itu dibentuk melalui stimulus dan respon. Begitu pentingnya stimulus karena itu akan memunculkan respon. Coba nanti Anda cari detailnya cerita ini gitu ya. Ada anjing, awalnya dikasih makanan, air liurnya keluar. Kemudian dicoba oleh Pavlov, diberi lonceng. Kok anjing tenang aja, ini apa gitu ya, si anjing mikir apa ya. Kemudian Pavlov melakukan eksperimen. Ketika ada lonceng, maka ada makanan. Nah, dikondisikan dulu ada lonceng, ada makanan. Maka setelah itu yang pada tahap keempatnya, ketika ada lonceng, ada makanan, kan air liurnya keluar. Maka ketika dibunyikan lonceng, secara otomatis si anjing air liurnya keluar.
Itu jadi ada pengkondisian klasik bahasanya. Itu belajarnya melalui stimulus dan respon. Nah, ini teori belajar sosial. Ini berbeda dengan penganut behaviorisme. Kalau belajar sosial ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks timbal balik berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Prinsip dasar belajarnya menurut teori ini adalah bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, itu terjadi melalui peniruan dan penyajian contoh perilaku. Jadi tidak hanya tingkah laku saja, tetapi mereka belajar meniru dan ada model. Itu kenapa ketika Anda mempelajari teori-teori ini ada keunikan, saudara. Kalau tadi dalam teori psikoanalisis, si anak merokok itu adalah tahap moral yang tidak terselesaikan. Mari kita lihat dari teori behavioral. Ada mungkin di antara Anda yang merokok, yang tadi gak terima, enggak, tahap moral bagus kok. Ternyata merokok Anda itu adalah karena meniru. Mungkin melihat kakeknya, melihat bapaknya merokok, atau orang-orang yang lain, maka Anda akan meniru, mengimitasi. Oke, merokok kayaknya enak. Nah, jadilah Anda perokok. Dan ada contoh modelnya bapaknya sendiri, jadilah perokok. Jadi kadang ada bapak-bapak, aduh gimana ya supaya anak saya tidak merokok, itu gimana caranya, udah saya larang. Percuma lah bapak larang selama bapak yang sebagai contoh itu merokok. Peran model begitu pentingnya gitu ya. Nih versinya Bandura nih. Setiap proses belajar itu ada 4 tahapan. Jadi pertama dia memperhatikan, memberi perhatian pada sesuatu atau orang yang ditiru. Nah, ini Anda bisa lihat bayi-bayi pada memperhatikan sesuatu. Kemudian dia mengingat. Jadi dia akan mengingat apa yang dilihat, gitu kan. Kemudian dia akan mereproduksi motorik, gitu ya, proses peniruan. Jadi mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan. Setelah itu adalah peneguhan atau motivasi, reinforcement atau motivation. Itu awal mulanya dari proses belajar. Oke, itu saudara mengenai teori perkembangan. Semoga Anda bisa memahami apa yang sudah dijelaskan.